Angkat tangan dulu bro, biasa. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai, salam sejahtera, salam sehat walafiat selalu bagi semua saudaraku di seluruh tanah air, di seluruh Nusantara, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di negeri. Kembali berjumpa dengan channel Pasukan Gaib Nusantara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih selalu kami sampaikan kepada saudara semuanya yang sudah support channel kami. Hanya doa yang kami lantunkan dengan beliau, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala bentuk musibah, bala bencana lahir dan batin, dimudahkan segala urusannya, yang sudah menghadapi masalah diberikan solusi, yang berdoanya Allah, yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi dilapangkan, dibukakan pintu-pintu rezekinya, dijauhkan dari riba, yang sudah punya keluarga menjadi keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah, dikaruniakan anak yang soleh dan solehah, diberikan kekuatan iman Islam lahir batin, yang belum mendapat hidayah semoga dikaruniakan hidayah dengan izin beliau. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita langsung aja gas Kang. Kali ini kita akan mencoba membuat konten terkait dengan menarik khodam terkuat dalam diri seseorang, ya. Kita anonim saja, yang penting kira-kira dari khodam yang terkuat yang ada dalam dirinya, yang selama ini mengikuti perjalanan hidupnya, siapakah atau apakah isinya. Mungkin kalau sedikit, biasanya itu dalam bentuk mengganggu apa cuma sekedar mengikut kan gitu. Menggoda ya. Oh, menggoda. Oh, berarti contoh misalnya kalau termasuk disukai wanita itu ya. Iya, jadi ada bisa juga digoda dalam bentuk wanita, digoda dalam bentuk harta, kesaktian, kemampuan dan semuanya. Itu sifatnya duniawi semuanya. Kalau tidak dalam konteks koridor syariat dan ikat atau bimbingan seorang guru atau tidak kuat tauhidnya, ya bisa melenceng. Nah, itu sangat dalam bentuk berbahaya juga kalau tidak kuat imannya. Baik, kita akan mencoba, semoga diizinkan. Sudah siap saudaraku ya, silakan dibentengkan sendiri juga, walaupun kami tadi sudah membentenginya sebelum konten ini dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan izin beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah, mohon dihadirkan terkuat, yang terkuat dari raja atau yang paling dominan, yang terkuat di antara yang terkuat di dunia. Dan izin beliau hadir masuk, silakan. Allah sallallahu alaihi. Sinkron langsung dengan tubuh mediator, sinergi selaras. Allah sallallahu alaihi. Menyesuaikan energinya sallallahu Muhammad sejalan dan Allah. Sinergi selaras lahir batin, bisa bicara dengan bahasa manusia. Allah sallallahu bisa lantang, jelas dan gamblang suaranya. Dan dalam perilaku, jika Anda berbohong, memberikan keterangan palsu, hancur ledakun kayu. Wah, sallallahu. Hanya kejujuran bisa kami sampaikan di sini. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Baik, selamat datang. Siapakah yang dihadirkan ini? Sinkron, selaras, lahir, batin, semuanya tersambung. Sallallahu. Baik, mohon maaf sebelumnya kalau saya sudah mengganggu panjenengan. Ya, silakan. Dan sehingga yang mengganggu, yang menghalangi, yang menghalangi, wah, sallallahu alaihi wasallam. Perintah silakan dijawab. Panjenengan siapa, golongan apa, dan dari mana? Ya, kami ini dari Wah, dewa. Para apa? Dewa-dewa? Ya, termasuknya itu. Dewa apa? Masa zaman segini masih ada dewa? Ya, dari dulu saya adalah memang perempuan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat itu.
wujudnya sosok perempuan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan sudah semacam makomnya sudah sampai kelompok dewa. Dewa apa kalau begitu? Ya baik, saya kasih tahu untuk Iya. semuanya. Silakan sinkron dengan suaranya, silakan berubah. Allah selaras. Ya. Ini raja di raja pada zaman itu yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Boleh dikatakan seperti tokoh dalam perwayangan itu. Ya. Contohnya siapa kalau dalam tokoh perwayangan? Ya, Dewi Durga. Oh ya Allah, ya saya tahu sedikit lah tentang beliau Dewi Durga. Kalau begitu, Anda itu sebenarnya dulu aslinya golongan manusia, golongan jin, atau golongan apa? Seperti itulah, belum ada manusia. Oh, belum ada manusia. Zaman dewa. Semuanya sudah hilang. Dan semuanya pada zaman itu sudah jadi batu semua. Kenapa semua barang di dunia ini ada kekuatan? Karena di zaman itu semuanya menjadi batu. Oh, begitu. Baik dan buruk jadikan satu. Batu semua. Oh. Maka jangan heran jika kalian di zaman seperti ini atau zaman dulu banyak mereka yang mempunyai istimewa dalam bahasanya di pusaka dan sebagainya. Itulah zamanku. Baik dan buruk semuanya jadikan satu. Jadi batu. Oh, begitu. Nah, kalau di zaman dewa jalannya Anda hidup itu zaman seperti apa? Karena apakah belum ada manusia di bumi ini atau bagaimana? Belum ada, karena itu dalam cerita pebayang. Oh. Saya disimbolkan dari ratunya para lembut yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu di mana semua baik dan buruk saya harus berterima. Karena kami ada pemimpinnya itu. Ya, sosok seperti Dewi Durga ini. Pertanyaan begini. Anda sendiri sebenarnya awal kalau kita manusia diciptakan oleh Allah, manusia beribadah pada Allah. Anda sendiri sebenarnya bagaimana bisa menjelaskan kepada kami sebagai manusia yang lahir di zaman sekarang? Ya, itulah zaman dulu, zaman belum ada agama. Ibaratnya baru tertata kepercayaan yang sudah mendarah. Dan yang paling utama adalah kepercayaan di seluruhnya. Di seluruh, khususnya di tanah Jawa ini pada nantinya itu. Dan ternyata pun semuanya ada di sini. Di tanah Jawa ini. Semuanya ada, baik dan buruk. Semuanya mempunyai kekuatan yang luar biasa itu. Tinggal bagaimana manusia itu menggunakannya. Ya. Kalau misalnya tempat Anda dulu itu bernaung atau bertempat tinggal di mana berarti kalau begitu? Itu cerita dalam pebayangan, dalam khayal. Dan memang
kita ditakdirkan untuk menjadi menggoda dan merusak kebaikan. Oh ya Allah. Karena itulah untuk menguji keimanan. Begitu. Kita tidak salah. Mm-mm. Yang salah mereka ketika diuji tidak sadar dengan dirinya itu. Baik, begini. Tadi saya mau bertanya, ini kan dilihat banyak orang. Korelasinya ini, saya akan bertanya korelasinya hubungannya apa antara cerita pewayangan, kan hanya sebuah cerita ya bagi orang melihat itu kayak melihat film ya. Kemudian kok ternyata dari cerita yang terlihat seperti wayang itu atau pewayangan itu ada apa ya, sosok spirit panjenengan yang menjadi dalam arti kenyataan dalam cerita wayang itu. Bagaimana manusia bisa mencerna secara logika? Wah, inilah cerita yang Ya. pada hakikatnya itu lambang dari manusia Oh iya, yang meyakini kebenaran dan keburukan dari dulu sampai sekarang ada. Tetapi ketika kebaikan harus diuji dengan keburukan. Ya. Karena semuanya tidak mau menerima dengan keburukan itu. Padahal keburukan itu adalah ujian hati manusia Ya Allah. untuk meningkatkan tajamnya rohani dan pemikiran. Ya. Ini yang harus kalian ketahui semuanya. Allah Akbar. Shallallahu. Tidak ada kebaikan kalau tidak ada keburukan. Makanya ketika di situ kebaikan harus ada keburukan agar menguji hati, pikiran, rohani agar bercahaya. Allah, itu luar biasa ya. Jadi cerita dalam pewayangan itu hakikatnya kayak sebuah penggambaran ya, deskripsi dari dinamika kehidupan manusia dalam nyata ini. Iya, itu adanya seperti Ya. tapi kalau melihat orang berbuat buruk, niscaya tidak suka dan cenderung mereka dikucilkan. Iya, betul. Itu contoh nyata. Tetapi dibalik itu yang melihat inilah kebesaran dalam kerohanian yang dimunculkan, bukan kebencian. Ya Allah, subhanallah. Baik. Kan ingin menanyakan bisa dibersihkan semuanya kotak-kotaknya di sini. Ya. Oh, pertanyaannya gini, kenapa Anda itu sosok bahasanya dasa makom dewa dan menjadi simbol penguasa dan lembut, khususnya di jenis kelamin perempuan ya kan? Ada seperti Dewi Duga sosoknya itu yang punya kekuatan. Kok bisa mengikuti beliau, itu apa hubungannya gitu? Apa susahnya kalau mereka semuanya sudah ada di dalam diri, tinggal masuk dan ikut karena semuanya ada di dalam dirinya. Oh, maksudnya semuanya ada Ya. dalam dirinya itu apa? Kekuatan apapun ada dalam dirinya. Ya Allah. Tinggal bagaimana dia bisa mencermati dalam melakukannya itu agar bisa mencari jati dirinya. Karena mereka pun belum bisa menyatukan itu semua.
Ini kelemahan dari mereka Ya. itu. Tetapi kalau sudah menyatukan semua hati dan rohaninya, yang buruk pun akan bisa menjadi baik. Dan yang baik akan lebih baik lagi. Iya Allah, betul. Tinggal bagaimana dia bisa menyari rohaninya dan hatinya itu. Ya. Tetapi kalau mereka gagal, ya akan lebih berbahaya. Oke, baik. Saya panggil panjenengan Mbah Dewi Durga saja ya. Tidak bermasalah. Baik Mbah Dewi. Jadi sebenarnya juga secara hakikat Anda itu memiliki tanda petik peran yang sangat luar biasa bagi secara umum orang banyak bagi beliau karena akan meningkatkan sisi rohaninya. Iya. Kalau terbuat mudah dan tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri, maka dia harus seperti ini, bikin pusing, bikin agar menemukan perjalanan rohaninya. Ini yang harus disatukan dengan hatinya. Kau tidak bisa. Sangat berbahaya. Ya. Nah, mungkin sedikit Mbah. Sebenarnya tugas panjenengan dalam kehidupan dunia nyatanya ini sampai dengan detik ini saat ini apa Mbah? Menguji agar bisa meningkatkan mereka keyakinan. Tidak semua kesalahan itu salah. Ya. Tapi ada kaitannya itu, nantinya ada kebenaran yang di dalamnya. Allah itu. Akbar. Baik. Ada pertanyaan lagi Mbah? Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, berarti Mbah, sekarang panjenengan kan seorang ratu, pasti punya pasukan, punya sangat banyak. Nah, semua anak buah panjenengan itu wujudnya seperti apa Mbah? Apa saja? Contoh? Ya, kuntilanak. Ya, genderuwo. Iya. Apalagi? Itu Kera. Terus? Ya, itulah semacam pasukan jin. Pasukan jin? Ya. Banyak sekali berarti anak buahmu. Dari berbagai suku. Oh ya Allah. Tapi khusus jenis kelamin perempuan, apa tetap juga laki-laki? Tidak. Semuanya ada. Oh, semuanya ada. Ya. Tapi karena Anda itu seorang ratu. Iya. Jadi ya ratunya di alam gaib salah satunya ya. Dan sebenarnya kalau berbicara hakikat ya, tugas Anda itu sebenarnya menguji ya. Bagi yang gagal ujian mereka akan tersesat. Ya. Allah Akbar, berbahaya sekali memang ya. Allah Akbar. Dan sudah banyak sekali berarti yang ternyata tidak mampu menghadapi ujian panjenengan. Karena tidak bisa menemukan kerohanian yang bercahaya itu. Tidak bisa menemukan kerohanian yang bercahaya. Iya. Berarti ada rohani yang bercahaya itu ya. Tentu. Di zaman akhir sudah ada. Ya. Zaman sekarang sudah ada. Iya. Apakah di sini, apa di Nusantara, di Jawa khususnya? Ya. Sudah. Rohani yang bercahaya itu sudah terlihat. Ya. Oke. Mungkin orang akan bertanya, apakah itu orang Islam gitu? Orang yang memeluk agama Islam. Tentu. Iya, tentu ya. Apakah semua orang Islam? Tidak. Oh, tidak. Itu agamanya Islam, tapi tidak semua orang Islam. Berarti orang Islam yang seperti apa yang rohaninya bercahaya, Mbah Dewi? Ya, tentu mengikuti ajaran dan aturan yang mereka yakini itu yang memiliki kekuatan yang
luar biasa. Yang memiliki kekuatan luar biasa. Iya. Apakah itu yang memiliki itu sosok gaib kayak panjenengan apa sosok manusia? Manusianya, iya. Manusianya ya. Dan didukung dari langit. Oh, didukung dari pusat dari langit. Berarti ajaran Islam itu yang memiliki kekuatan rohani yang percaya itu sudah ada zaman sekarang. Nah, sebenarnya juga sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW ya. Tapi di akhir zaman ada sosok penerusnya beliau, pewarisnya beliau. Begitu maksudnya. Ya, Anda tahu tentu. kenapa tanda petik belum ikut? Inilah takdir Oh, begitu. untuk menguji sejauh mana manusia punya keyakinan yang tinggi agar bisa menemukan sinar terang dalam dirinya, buahkan ke hatinya itu. Ya. Dan mungkin juga takdir juga di akhir zaman ini kalau panjenengan sudah tahu siapa sebenarnya raja di rajanya, ya kan? Dan takdir juga mungkin sudah saatnya untuk ikut menyelaraskan diri dengan ajaran beliau, bergabung dengan beliau. Bagaimana nih tawaran dari kami dan juga dari beliau ya yang Anda ikuti itu karena beliau sedang berproses. Karena ini takdir untuk menguji agar mereka menemukan jalan terang. Kalau tidak ada ujian, mereka belum tentu ada kebaikan. Kan masih ada golongan yang lain, Mbak Dewi, ada golongan iblis dan kawan-kawan. Wah, pasti tahu lah. Iya kan? Tahu. Nah, ini terkait dengan permintaan beliau untuk dibersihkan, syukur-syukur diselaraskan. Nah, bagaimana? Karena ya intinya sudah tidak ingin lagi ya, karena beliau sudah mantap berpegang teguh pada beliau, sedang derek beliau dalam tuntunan ibadah syariat dan hakikatnya. Apakah sudah begitu yakinnya? Sudah sangat yakinnya, maka beliau pun berusaha membersihkan semuanya dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tuntunan ajaran beliau. Penguasa, raja di alam gaib, sang yang cahaya nirwana. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Gimana? Baik, saya terima. Alhamdulillah, panjenengan mendapatkan hidayahnya. Baik, apakah panjenengan ikhlas penuh dengan kesadaran, Mbak Dewi? Ya. Oke, Mbak. Nah, pertanyaan apakah anak buahmu apa panjenengan sendiri saja? Karena saya lebih berkuasa. Iya. Mereka patuh dan tunduk padaku. Iya. Baik, kalau begitu mohon izin ya Mbah Dewi Durga, saya membantu panjenengan untuk menyambungkan dengan beliau. Ya. Baik. Dengan beliau sang yang cahaya, dibersihkan dulu semua keilmuan yang tidak tersambung dengan beliau sang yang cahaya, semua keilmuan kembali ke Allah. Sallallahu kembali semua sambung dan beliau dibersihkan. Sallallahu Allah bersih dulu. Sallallahu Muhammad sallallahu sehat segar buka tetap sehat. Sallallahu Muhammad. Pangapunten. Baik, kita sama-sama bersyahadat, saya bimbing
siapkan hatinya, jiwa raganya dibuka, lahir batinnya. Ikuti kata atas saya ya Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu ala Muhammad. sallallahu Sallallahu ala Muhammad. sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah. Dan bismillahirrahmanirrahim. Sari Islam secara syariat dan hakikat masuk. Sempurna Allah, sempurna wujudnya Sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dan bahkan Allah Sallallahu alaihi wasallam sinkron lahir batin sinergi selaras jasmani rohani jiwa raga kalbu Allah Sallallahu Allah dan Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad sempurna caranya Sallallahu ya Allah dan beliau saja itu bangsa Toriko Kodiria Wasatoria masuk Allah Sallallahu sinkron selaras dari hati sempurna batin jiwa raga Sallallahu Muhammad bersatu sinergi selaras damai tenang sejuk terang benderang Allah ajaran beliau yang Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah dengan izin beliau mohon disambungkan semua kekuatan, keilmuan, kesaktian, kanuragan, pengobatan yang diizinkan semuanya tersambung dengan beliau sang yang jaya dan izin beliau. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Sallallahu Muhammad Sallallahu Muhammad sinergi semua keilmuannya, sinergi semua amal ibadah tuntunan dari beliau, sinergi selaras semua Islam syariat dan hakikatnya Allah Sallallahu. Alhamdulillah ya Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya alhamdulillah gimana sekarang Mbak Dewi Diam. Wujudnya sekarang seperti apa panjenengan? Ya sudah Muslim. Alhamdulillah. Coba bersyahadat. Terima kasih. Bismillah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sallallahu Muhammad. Alhamdulillah sudah muslimah, semoga bisa mengamalkan Islam secara syariat dan hakikat, mengikuti mengamalkan berteguh dan ajaran beliau, istiqomah berpegang teguh pada janji dan selamat berjuang bersama beliau. Panjenengan mau namanya tetap seperti itu apa mau diganti yang Islami? Diganti. Ya. Ini sebuah izin ya. Ganti dengan nama Siti Mutmainnah. Alhamdulillah. Sehingga panjenengan menjadi orang yang lembut, yang tenang. Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu segala sesuatu dulu ketika masih fasik panjenengan mengambil sembilan rusuma, saripati makanan dan sebagainya, silakan dikembalikan semuanya, kotoran-kotorannya dibersihkan. Monggo Mbak Siti Mutmainnah. Terutama yang ditempuhnya beliau itu ya. Allah Allah. Allah.
Ih, Sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Allah. Kembalikan sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pripun Mbak Siti? Sudah semuanya. Ya. Baik, adakah pesan untuk beliau? Ya, temukan kerohanianmu agar menyinari hati dan pikiran. Segala sesuatu tidak akan mudah. Ini bagian perjalanan. Dan ini sebagian yang memang harus dilakukan. Karena nanti pun akan menemukan kerohanian yang bercahaya itu. Semuanya ada di situ. Kuncinya itu agar semuanya bisa dikendalikan. Ketika rohaninya sudah bercahaya itu. Allah. Tetapi sebelumnya tentu banyak kendala seperti itu. Ya, itulah perjalanan agar bisa menemukannya. Baik, cukup minggu Pak. Baik, matur nuwun Mbak Siti Mutmainah. Semoga mudah istiqomah, nggih. Ini ada satu yang harus benar-benar diterapkan dalam dirinya. Apa itu? Jikalah dicari orang, temui. Karena ini sebagian dari perjuangan. Jangan lari dari kenyataan. Karena kamu itu tidak bersalah dan tidak menyalahi. Berjuang itu lebih baik. Karena menolong orang itu pada hakikatnya adalah sunnah-sunnahnya. Tapi yang diselaraskan dengan beliau tentunya ya. Itu saja. Panjenengan mau ikut atau mau berjuang di mana atau mau tinggal di mana? Di sini? Oke, silakan bergabung dengan saudara-saudaramu ya. Buka pintu gerbang Ibu. Silakan pamit, tubuh mediator dibersihkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersih 99. Alhamdulillah. Sakti banget tadi kayak. Allah Akbar, ya Allah. Demikian netizen, pemirsa, subscriber sedulur semuanya, nih sedikit ya kita menguak sosok-sosok yang mengikuti seseorang. Ada satu orang yang punya pengikut banyak sekali, kita urus satu persatu. Ini salah satu yang kita buat konten, tapi sebelumnya sudah banyak sekali kita melakukan treatment luar biasa. Itulah tanda petik fenomena dan dinamika hidup bagi seseorang tentunya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa kebenaran mutlak yang milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam semesta itu ya hakikatnya sudah diatur dengan kesempurnaan Allah itu yang maha sempurna. Ini hanya sifatnya boleh jadi hiburan, boleh jadi edukasi atau apapun. Yang paling penting bagi kita adalah kita bisa mengambil hikmahnya dan memperteguh iman Islam kita, dan tentu menambah iman Islamnya dalam bentuk ibadah sehari-hari lebih baik, lebih bagus, dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita pamit, mohon diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allah.